Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Atriandari dari S1 Ilmu Keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana terapi relaksasi otot progresif itu. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa itu terapi relaksasi otot progresif. Jadi terapi relaksasi otot progresif itu um, teknik relaksasi otot yang tidak memerlukan imajinasi, ketekunan, atau sugesti. Jadi ini tuh nanti terapi relaksasinya itu untuk melatih otot tubuh dan merilekskan bagian-bagian dari tubuh kita seperti bahu, muka, terus perut, seperti itu. Nah, adapun tujuannya dari relaksasi otot progresif ini, tujuannya yaitu menurunkan ketegangan otot, terus mengurangi kecemasan, nyeri leher, punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, dan juga laju metabolik. Nah, untuk alat dan bahannya ini cukup sederhana ya, cuman kalau kalian mau ada musik terapi juga bisa di setelkan gitu ya waktu kalian melakukan teknik relaksasi ini. Jadi sambil kita melakukan teknik relaksasi otot progresif, juga ada musik yang menyertai gitu. Jadi kalian nanti bisa lebih rileks seperti itu. Terus juga tempat yang nyaman, tempat duduk yang nyaman seperti itu. Um, Kalau seperti itu. Yang lanjut aja. Nah, lanjut aja langsung ke fase kerjanya ya. Jadi yang pertama itu pasti kita melakukan salam terapeutik. Assalamualaikum, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Setelah itu kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita sebagai terapis yang akan melakukan teknik relaksasi progresif kepada Anda. Terus kontrak waktunya, tempatnya, seperti itu. Jadi tujuan saya datang kemari yaitu ingin melakukan teknik relaksasi progresif kepada ibu atau bapak atau saudara yang bertujuannya seperti tadi untuk menurunkan kecemasan, menurunkan ketegangan otot bapak, nyeri leher, punggung, dan lain sebagainya. Nanti kira-kira memerlukan waktu berapa, menanyakan kesiapan dan persetujuannya, apakah bapak atau ibu bersedia seperti itu. Selanjutnya, oh iya, sebelum itu semua kita pastikan untuk kondisi lingkungan itu nyaman ya, tenang, gak terbebas dari semua gangguan suara-suara bising seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menganjurkan posisi yang nyaman untuk klien kita seperti itu. Nah, di sini posisi yang nyaman itu seperti apa? Nah, di sini posisi yang nyaman itu bisa duduk semi fowler seperti itu. Dan di sini itu tidak dianjurkan untuk posisinya itu berbaring ya, karena takutnya nanti kliennya kita malah tidur seperti itu. Jadi posisinya itu lebih baik duduk setengah gitu. Jadi kayak nanti punggungnya itu dikasih bantal kalau misalnya ada seperti itu. Setelah itu kita juga menganjurkan klien kita untuk melepaskan semua aksesoris yang dia pakai seperti itu, seperti gelang atau apapun. Terus kita juga menganjurkan untuk melonggarkan ikat pinggang, dasi. Oke, jadi nanti itu benar-benar relax. Jadi semua yang sifatnya itu mengikat itu tuh harus dilepas, kayak misalnya pakai bando gitu, headband atau semacamnya. Pokoknya yang sifatnya mengikat itu harus dilepas seperti itu, oke? Nah, selanjutnya langsung aja. Jadi ada sekitar 15 gerakan. Jadi gerakan yang pertama ini tujuannya untuk melatih otot tangan. Jadi itu gerakannya itu genggam tangan. Jadi seperti kepalan gini. Ya, seperti kepalan gini. Ini
digenggam sekuat mungkin sampai kita merasakan tekanan di dalam sini ya. Ini kita lakukan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lepaskan, rilekskan 10 detik gitu. Cuman posisinya itu nanti kita gini. Posisinya itu nanti tetap tidur duduk senyaman mungkin, terus digenggam. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan, rilekskan selama 10 detik. Begitu juga dengan tangan kiri ya. Tangan kirinya juga dilakukan seperti itu, menggenggam sampai 5 detik, terus dirilekskan selama 10 detik. Jadi selama kita memberikan instruksi itu kita tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat seperti itu. Jadi untuk gerakan, langsung aja untuk gerakan yang kedua, yaitu untuk otot tangan bagian belakang. Jadi ini tuh gerakannya seperti ini. Menekuk kedua tangan gini ya, gini ke belakang pada pergelangan tangan sampai jari-jari itu menghadap ke langit-langit seperti ini. Ini juga ditahan selama 5 detik, terus dirilekskan selama 10 detik seperti itu. Gini lagi selama 5 detik, terus rilekskan selama 10 detik. Nah, untuk gerakan yang ketiga, ini untuk melatih otot bicep, yaitu kedua tangan kita digenggam, kemudian letakkan di pundak ini sambil menutup kedua mata gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita turunkan lagi gitu. Untuk gerakan yang keempat, ini mengendurkan otot bahu gitu ya. Jadi kita tuh angkat kedua bahu setinggi mungkin sampai kalau bisa itu menyentuh ke telinga. Terus merasakan ketegangan pada bahu, punggung atau leher gitu. Ini juga dilakukan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita rilekskan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi untuk setiap gerakannya itu dianjurkan untuk menutup mata. Cuman karena di sini aku menjelaskan, jadi maaf ya tidak menutup mata. Jadi dianjurkan untuk setiap gerakan itu kalian menutup mata agar lebih rileks. Kalian hanya mendengarkan instruksi dari terapis kalian seperti itu. Jadi untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan 5 dan gerakan 6. Jadi dua gerakan ini digabung. Jadi dua langkah ini tuh digabung jadi satu gerakan. Gerakan ke-5 dan ke-6 ini untuk melemaskan otot wajah. Jadi mengerutkan otot dahi jadi itu gimana ya? Gerakannya itu mengerutkan dahi dan alis sekerut mungkin sampai kalian tuh merasakan ketegangan gitu ya di sekitar dahi dan alis kalian. Ini juga dilakukan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita rilekskan juga selama 10 detik. Seperti itu. Nah, sewaktu kalian melakukan gerakan tadi ya, usahakan itu mata kalian itu tertutup serapat-rapatnya seperti itu. Nah, lanjut aja ke gerakan ke-7. Jadi gerakan ke-7 ini tujuannya untuk mengendurkan ketegangan pada rahang wajah kita. Caranya itu katukan rahang atas sama rahang bawah gitu. Terus nanti lidah kalian itu ditekan ke langit-langit mulut kalian seperti itu ya.
Jadi nanti katupkan kedua rahang serapat-rapatnya. Setelah itu lidah kalian menyentuh ke langit-langit mulut seperti itu. Jadi tutup mata, katupkan lidahnya ke atas ya, menekan langit-langit. Seperti itu, cuman nggak mungkin kelihatan gitu ya, cuman kalian bisa bayangin lidahnya itu ditekan ke langit-langit atas seperti itu. Jadi gerakan yang ke-8 yaitu untuk mengendurkan otot mulut ya. Jadi itu monyongkan bibirnya. Jadi di sini tuh harus semonyong-monyong mungkin gitu, nggak boleh yang monyong-monyong cantik atau seperti apa. Jadi itu dimonyongkan. Ya, itu juga dilakukan selama 5 detik, terus dirilekskan selama 10 detik, seperti itu. Nah, untuk gerakan yang ke-9, ini untuk merilekskan otot leher depan dan otot leher belakang. Caranya itu menekan kepala ke belakang gitu ya. Jadi kan nanti tempat duduk kita tuh ada senderannya, dan otot kepala kita itu ditekan ke belakang setekan-tekannya, sekeras-kerasnya gitu. Jadi itu nah, jadi gerakannya itu kalian kan misal udah ada sandaran gitu ya, dan biasanya udah ada bantal yang jadi sandaran kalian biar nyaman. Jadi kepala kita itu kita tekan ke belakang sekeras-keras mungkin sampai kita merasakan ketegangan gitu ya dari otot leher depan dan belakang. Ini dilakukan selama 5 detik, lalu kita rilekskan selama 10 detik seperti itu. Nah, gerakan selanjutnya yaitu gerakan ke-10. Jadi gerakan ke-10 ini untuk melatih otot leher bagian depan. Nah, caranya itu kita membenamkan dagu kita ke dada gitu ya. Jadi itu kita tarik dagunya sampai ke bawah menyentuh dada kita. Nah, ini kita lakukan selama 5 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita rilekskan selama 10 detik seperti itu. Lalu untuk gerakan yang ke-11, gerakannya itu untuk melatih punggung. Jadi itu kita busungkan dada gitu ya, busungkan ke depan gitu. Terus kita juga gini kan. Nah, seperti itu. Lalu untuk gerakan ke-12 yaitu melatih otot dada. Nah, caranya itu dengan tarik nafas dalam gitu ya. Jadi tarik nafas dalam, tahan sekitar 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Jadi selama kita menarik nafas itu kita akan merasakan apa ya, pasukan udara itu masuk ke rongga dada kita, rongga dada kita itu membesar gitu loh guys. Untuk gerakan yang ke-13 ini melatih perut ya. Gerakan ke-13 ini melatih perut dengan cara tarik perut ke dalam, lalu besarkan perut sebesar-besar mungkin gitu sampai kalian tahu kan maksudnya. Jadi tuh tarik perutnya ke dalam, lalu besarkan perut seperti itu. Nah, ini juga dilakukan selama 5 detik, lalu rileks selama 10 detik. Nah, untuk gerakan yang ke-14 dan ke-15 ini kita meluruskan kedua telapak kaki kita, lalu kita angkat dan tahan selama 10 detik seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan tunjukin ke kalian seperti itu ya. Untuk gerakan yang ke-14 dan ke-15 yaitu angkat kedua kaki, kita luruskan, lalu
Ditahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.